Bulan seperti piring perak saat cahaya bulan redup tersebar dari langit, menutupi seluruh akademi dalam lapisan penutup seperti benang perak yang tidak jelas. Xiao Yan duduk bersila di tempat tidur di dalam kamarnya berlatih terus-menerus. Benang energi muncul dari lingkungan alaminya sebelum akhirnya mengalir tanpa henti ke tubuhnya. Xiao Yan gegeh, apakah kamu tidur? Ketukan lembut tiba-tiba muncul setelah pelatihan berlangsung selama hampir 1 jam. Suara lembut Sun Er segera ditransmisikan ke dalam ruangan. Xiao Yan perlahan membuka matanya dan melirik dengan ketidakpastian ke arah pintu sebelum berbicara sambil tersenyum, masuk. Pintu mengeluarkan suara saat didorong terbuka dan seorang wanita muda berpakaian hijau perlahan masuk. Di bawah pantulan cahaya bulan yang redup dari jendela di sisinya, wajahnya yang anggun dan cantik menyebabkan orang lain tanpa sadar bersenang-senang di dalamnya. Tubuh tinggi wanita muda itu berdiri dengan cantik di depan Xiao Yan. Aroma lembut samar yang datang melayang menyebabkan Xiao Yan merasakan denyutan di hatinya. Tanpa disadari, pengikut kecil yang bertanya-tanya tentang di belakangnya saat itu kini menjadi berair dan bergerak. Xiao Yan turun dari tempat tidur. Tatapannya menatap pupil mata airnya yang indah seperti air. Tatapannya diam-diam menjadi sedikit bergairah saat dia dengan lembut bertanya, apakah ada sesuatu? Kemerahan dangkal muncul di atas wajah halus putih Sun Er saat dia tampaknya merasakan tatapan penuh gairah yang berapi-api ditransmisikan dari mata Xiao Yan. Penampilan gadis kecil ini benar-benar berbeda dari cara acuh tak acuh yang biasanya dia tunjukkan. Tidak dapat disangkal bahwa Sun Er memiliki pesona yang luar biasa saat ini. Gairah berapi-api di mata Xiao Yan berangsur-angsur menjadi semakin kaya. Seorang pria dan seorang wanita di sebuah ruangan sendirian di tengah malam tampaknya dengan mudah memprovokasi seseorang untuk memikirkan hal-hal yang tidak pantas. Saat mata Xiao Yan semakin bergairah, kemerahan malu di wajah Sun Er juga menjadi jauh lebih kaya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengeluarkan gulungan berwarna hitam dari cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke tangan Xiao Yan. Setelah itu, dia berbalik dan melarikan diri. Namun, tangan dan mata Xiao Yan cepat saat dia meraih pergelangan tangan seperti batu giok putih bersih dan menarik sedikit. Di bawah seruan wanita muda itu, Xiao Yan menariknya ke dalam pelukannya. Tubuh cantik itu mengetuk pelukan Xiao Yan. Saat dia merasakan kehangatan yang ditransmisikan dari luar pakaiannya, kemerahan malu-malu di wajah Sun Er pada dasarnya bisa menumpahkan air. Setelah diam-diam berjuang sejenak, dia hanya bisa melepaskan perlawanan yang tidak ada gunanya saat suaranya menjadi sekecil nyamuk, jangan. Tangan Xiao Yan diam-diam memeluk pinggangnya yang sempit, yang bahkan tidak bisa menopang satu pelukan penuh. Perasaan kontak yang nyaman itu menyebabkan hati Xiao Yan dipenuhi dengan kegembiraan. Dia menundukkan kepalanya dan menatap Sun Er, yang memerah. Dia dengan menggoda berkata, "Ku bilang, Sun Er, kamu telah datang ke kamarku di tengah malam. Katakan dengan jujur. Apa motifmu?" Pencuri yang menangis pencuri. Sun Er mengangkat alisnya dan bergumam pelan. Xiao Yan menatap mulut cemberut kecilnya yang mengungkapkan sikap sedih seorang wanita. Tangannya yang memeluk pinggang halusnya tanpa sadar menegang. Sebuah tangan mengangkat dagunya yang halus saat tatapannya dipenuhi dengan benang keinginan. Dia menatap mulutnya yang menggiurkan, kecil, ramping, dan merah di bawah mata berair Sun Er yang melebar. Kepalanya perlahan menunduk. Xiao Yan gegeh. Kamu harus menjaga benda ini dengan baik. Wajah Sun Er, yang jelas tahu apa yang ingin dilakukan Xiao Yan, menunjukkan kemerahan yang menjadi semakin kaya. Jantungnya berdegup kencang. Ketika napas pihak lain menerkam wajahnya, dia tiba-tiba mengambil gulungan berwarna hitam yang baru saja dia masukkan ke tangan Xiao Yan dan buru-buru mengangkatnya. Dia secara kebetulan memblokir ruang di antara kedua wajah mereka, yang akan melakukan kontak satu sama lain. Xiao Yan hanya bisa menghentikan gerakannya setelah diblokir oleh gulungan itu. Dia mengulurkan tangannya, dan mengambil gulungan berwarna hitam itu. Sun Er menghela nafas lega hanya setelah merasakan tindakan Xiao Yan. Namun, selain menghela nafas lega, tampaknya ada perasaan ragu-ragu di hatinya. Saat tatapan Sun Er berkedip-kedip,
Xiao Yan, yang telah menerima gulungan itu, secara acak menyimpannya ke dalam cincin penyimpanannya. Tangannya dengan lembut memegang wajah Sun Er di bawah tatapan tertegunnya. Setelah itu, wajah yang membawa senyum dengan cepat membesar di matanya. Dua wajah yang mengandung rasa malu dan senyum dengan cepat mendekati satu sama lain di dalam ruangan yang sunyi ini. Setelah itu, mereka menyentuh. Sepasang pria dan wanita berada dalam pelukan erat di bawah sinar bulan. Masing-masing dari mereka melepaskan gairah berapi-api di dalam hati mereka. Ciuman di antara mereka berdua agak asing dan canggung. Namun, bagi seorang pria dan wanita yang telah mencicipi buah terlarang untuk pertama kalinya, tidak diragukan lagi itu adalah momen paling menggembirakan dalam hidup mereka. Wajah-wajah yang bersentuhan butuh waktu lama sebelum mereka berpisah. Ketika mereka akhirnya melakukannya, mereka berdua membawa suara terengah-engah yang berat. Xiao Yan menjilat mulutnya dan menundukkan kepalanya untuk menatap wanita muda di pelukannya. Hatinya yang awalnya sedikit tenang langsung melompat liar. Pada saat ini, benang rambut hitam menjuntai di depan dahi wanita muda di pelukannya. Pupil matanya, yang selalu dipenuhi dengan senyuman untuknya, tampaknya mengandung sedikit perasaan cinta. Murid-murid itu seperti gelombang mata air, yang mengandung perasaan menyihir di tengah kemurniannya. Di bawah daya tarik ini, Xiao Yan bahkan bisa merasakan panas yang membara secara bertahap muncul di dalam perut bagian bawah Xiao Yan. Tubuh kedua orang ini pada dasarnya saling menempel. Oleh karena itu, Xiao Yan hanya menunjukkan sedikit tindakan ketika Sun Er, yang tersangkut lemah dalam pelukannya, melarikan diri seperti rusa yang terkejut. Dia buru-buru menjauh dari pelukan Xiao Yan dan berkata dengan wajah merah malu, "Xiao Yan gege, jangan nakal." Xiao Yan tertawa saat melihat Sun Er dengan cara ini. Dia hanya bisa menarik keinginan di dalam hatinya. Sekali lagi, dia menjilat mulutnya dan menikmati kelembutan gembira sebelumnya. Senyuman di sudut bibirnya tanpa sadar mengembang. Wajah Sun Er memerah saat melihat sikap Xiao Yan ini. Dia dengan kejam memutar matanya ke arahnya. Namun, setelah mengalami emosi yang begitu kuat, bahkan tampilan ini tampak sangat menyihir. Xiao Yan sekali lagi tersenyum. Dia juga seseorang yang akan meninggalkan segalanya. Dia tahu bahwa gadis ini agak terlalu pemalu karena cara itu. Karena itu, dia berhenti menggoda dan dengan malas duduk di kursi empuk di salah satu sudut. Dia secara acak mengeluarkan gulungan berwarna hitam yang telah diserahkan Sun Er sebelumnya. Matanya melayang di atasnya, hanya untuk memiliki kejutan di wajahnya menjadi lebih padat. Gulungan itu benar-benar berwarna hitam tetapi kilaunya sangat gelap dan khusyuk. Jika seseorang melihatnya dengan cermat, seseorang bahkan akan dapat menemukan bahwa gulungan ini memancarkan cahaya hitam yang sangat samar. Selain itu, berbagai jenis garis yang tidak biasa digambar di atas gulungan. Gulungan berwarna hitam itu membalik tangannya. Xiao Yan sekali lagi tertegun menyadari bahwa substansi gulungan itu dibuat agak aneh. Tidak ada tempat di mana seseorang bisa membukanya. Seluruh tubuhnya seperti gulungan bambu dan benar-benar berbeda dari gulungan biasa. Apa ini? Xiao Yan mengangkat kepalanya dengan ragu saat dia melambaikan gulungan di tangannya ke arah Sun Er dan bertanya. Pada saat ini, kemerahan memerah di wajah Sun Er menjadi jauh lebih pucat. Namun, masih ada sedikit rasa malu yang terlihat. Dia mengambil langkah berulang dan dengan lembut bergeser ke sisi Xiao Yan sebelum tersenyum sambil berkata, sebuah gulungan berisi teknik Dou. Namun, seseorang harus berada di kelas Douang sebelum seseorang dapat membukanya. Tangan Xiao Yan gemetar setelah mendengar ini. Dia hampir menjatuhkan gulungan di tangannya ke tanah. Teknik Dou yang membutuhkan kekuatan Douang sebelum bisa dibuka? Ini adalah sesuatu yang dia temui untuk pertama kalinya. Kelas apa teknik Dou ini? Senyum di wajah Xiao Yan berangsur-angsur menarik diri saat dia bertanya dengan serius. Apakah Xiao Yan gege tidak tahu kapan kamu membukanya? Sun Er menggelengkan kepalanya dan menghindari pertanyaan Xiao Yan. Benda ini terlalu berharga. Xiao Yan mengerutkan alisnya. Namun, sebelum dia selesai berbicara, sepasang mata kesal ditembakkan dari sisinya, menyebabkan dia menghentikan mulutnya dengan canggung.
Sejak kita masih kecil, Xiao Yan Gege tidak pernah menerima apapun dari Sun Er. Sun Er dengan lembut menghela nafas. Baiklah, aku akan menerimanya. Xiao Yan tertawa getir saat melihat sikap kesal Sun Er. Dia ragu-ragu sejenak dan menganggukkan kepalanya. Dia adalah laki-laki alfa, dan sulit baginya untuk menerimanya dalam waktu singkat ketika Sun Er tiba-tiba mengeluarkan sesuatu yang luar biasa ini. Ingat, kamu harus menunggu sampai kamu memasuki kelas Do Uang sebelum kamu bisa membukanya dan melatihnya. Kalau tidak, itu malah akan merugikanmu, Sun Er mengingatkan dengan suara lembut. Wajahnya yang kesal segera mengungkapkan senyum yang indah ketika dia melihat bahwa Xiao Yan telah menerima gulungan itu. Iya. Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Matanya bersinar saat dia mempelajari wanita muda berpakaian hijau di seberangnya. Wajah cantik Sun Er menatap tajam ke arah Xiao Yan. Setelah itu, dia berkata dengan suara rendah yang sangat serius, selain itu, Xiao Yan Gege, kamu pasti harus mengingat kata-kata Sun Er tentang Giok Dewa Kuno Toushi. Jika tidak, Anda akan berakhir dalam masalah yang sangat besar. Sekarang, Anda masih belum memiliki kekuatan untuk memilikinya. Oleh karena itu, Gege tidak boleh membocorkan berita tentang itu. Xiao Yan tidak berani bercanda saat dia melihat sikap serius Sun Er. Dia hanya mengangguk dengan lembut. Gege, kalau begitu, Sun Er akan kembali ke kamar dulu. Xiao Yan Gege, istirahatlah yang baik. Masih ada pertempuran sengit yang hebat besok. Sun Er tersenyum manis pada Xiao Yan setelah mengatakan ini sebelum segera berjalan keluar dari pintu. Xiao Yan sedikit mengernyit saat dia melihat punggung Sun Er yang telah menghilang. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia terus merasa bahwa Sun Er baru-baru ini agak aneh, berulang kali meninggalkan instruksi untuk beberapa hal. Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Xiao Yan menggerakkan tangannya setelah menutup pintu. Gulungan berwarna hitam sekali lagi muncul di tangannya. Dengan suara yang dalam, dia bertanya, Guru, dapatkah Anda melihat keterampilan seperti apa yang ada dalam gulungan ini? Tidak, ada segel khusus di atas gulungan itu. Seseorang harus membukanya dengan paksa, jika tidak, tidak ada yang akan tahu apa yang ada di dalam teknik Dou. Suara Yao Lao terdengar tidak lama kemudian, namun, dengan identitas dan latar belakang pacar kecilmu ini, teknik Dou yang menyebabkan dia mementingkan hal seperti itu jelas bukan hal yang biasa. Xiao Yan mengangguk pelan. Sebuah kedipan perlahan melintas di matanya sebelum dia akhirnya menghela nafas pelan. Xiao Jie, kamu telah memberikan benda itu kepada Tuan Muda Xiao Yan. Ling Ying agak tercengang saat dia menatap wanita muda di depannya di dalam ruangan yang berisi aroma lembut. Matanya yang berair itu masih mengungkapkan rasa malu samar yang sulit dirasakan. Sun Er hanya secara acak menganggukkan kepalanya di hadapan pertanyaan Lin Ying. Cara itu seolah-olah hal yang dia berikan hanyalah barang biasa. Itu adalah sesuatu yang membuat kepala klan bersusah payah. Ling Ying tersenyum pahit saat dia berbicara. Kemurahan hati ini. Xiao Yan Gege lebih cocok untuk itu daripada aku. Sun Er menjawab dengan senyum tipis. Dia segera melambaikan tangannya dan berkata, Ling Tua, jangan biarkan orang lain tahu tentang masalah ini. Bahkan ayahku tidak boleh tahu. Ini, baiklah. Ling Ying hanya ragu-ragu sejenak sebelum menghela nafas tak berdaya. Tubuhnya segera bergerak-gerak, berubah menjadi bayangan yang menghilang ke dalam kegelapan. Xiao Yan Gege, Sun Er telah melakukan semua yang dia bisa lakukan. Terserah Anda untuk menavigasi jalan orang yang kuat. Mudah-mudahan, ketika kita bertemu lagi di masa depan, Xiao Yan Gege akan bisa menjadi orang yang benar-benar kuat. Begitu kuat sehingga Sun Er hanya bisa memandangmu. Sun Er memegang cangkir teh hangat saat kata-kata lembutnya terdengar pelan di dalam hatinya. Sin kembali ke arena pertempuran. Malam perlahan berlalu di bawah aliran waktu. Ketika serpihan bulan terakhir menghilang dari cakrawala, cahaya redup mulai mengusir kegelapan tanah. Mengikuti sinar matahari pertama yang menyebar ke Akademi Dalam, suasana tenang segera mengumumkan menghilangnya. Hari ini adalah hari di mana 10 besar kompetisi besar, peringkat kuat, akan ditentukan.
Dengan perkembangan kompetisi besar hingga saat ini, pada dasarnya dapat dikatakan bahwa itu telah memasuki klimaks yang sebenarnya. Semua siswa akademi dalam sedang menunggu 10 ahli teratas baru di peringkat kuat untuk dipilih. Stadion yang luas itu dipadati oleh banyak orang dalam waktu yang sangat singkat. Suara berisik yang penuh gairah berulang kali bergema di telinga semua orang. Suasana panas yang membara itu menginfeksi semua orang yang memasuki arena. Pada saat Xiao Yan dan yang lainnya telah tiba di peron tinggi, tempat itu sudah menjadi penuh sesak. Lebih dari setengah pesaing telah tersingkir setelah 2 hari eliminasi, tetapi sangat baik bagi orang-orang itu untuk mengamati pertandingan pada level setinggi itu bahkan jika mereka tidak dapat lagi berpartisipasi. Pada saat ini, Xiao Yan tidak diragukan lagi telah menjadi kuda hitam terbesar di kompetisi besar, peringkat kuat, musim ini. Dia sudah memiliki kualifikasi untuk masuk 10 besar setelah baru saja masuk akademi dalam kurang dari setahun yang lalu. Kekuatan ini cukup untuk menyebabkan orang biasa terkejut. Oleh karena itu, dia menarik banyak tatapan saat dia masuk. Mengabaikan tatapan dari sekeliling, kelompok Xiao Yan tiba di kursi yang mereka tempati kemarin sebelum duduk. Mereka bercakap-cakap dan tersenyum satu sama lain sambil menunggu kompetisi dimulai. Kelompok Xiao Yan baru saja duduk ketika sosok kecil yang cantik dengan aneh muncul di depan mereka. Ekor kuda panjang berwarna ungu pucat dan penampilan giok berukir yang lucu memiliki sifat mematikan yang cukup besar terhadap pria dan wanita. Xian terus tersenyum pelan pada Xiao Yan saat dia muncul. Xiao Yan melirik Xian di depannya, yang telah menghilang sepanjang hari. Wajahnya langsung dipenuhi dengan keterkejutan. Pada saat ini, pakaian yang terakhir sedikit compang-camping. Memar sebenarnya menutupi tangan dan lengannya yang halus. Apa yang Anda lakukan? Xiao Yan tidak bisa tidak bertanya ketika dia melihat cara Xian yang menyedihkan ini. Saya telah berkeliaran di pegunungan yang dalam dan menemukan obat spiritual yang menarik perhatian saya setelah banyak kesulitan. Pada akhirnya, saya bertemu dengan binatang ajaib kelas Do Huang yang menjaganya. Saya bertarung dengannya. Saya tidak bisa mengalahkannya, jadi saya melarikan diri kembali. Xian menggerakkan bibirnya dan berkata dengan tidak tertarik. Xiao Yan dan yang lainnya tidak tahu bagaimana harus bereaksi setelah mendengar ini pada awalnya. Gadis ini memang tidak normal. Dia benar-benar berani pergi dan menemukan masalah dengan binatang ajaib kelas Do Huang. Itu benar-benar kasus anak muda yang tidak takut. Orang itu tidak bernasib jauh lebih baik dariku. Ia menerima beberapa pukulan keras dari saya dan dipukuli sampai kulitnya pecah untuk memperlihatkan daging mentah. Ketika dia melihat ekspresi Xiao Yan, Xian segera menjadi tidak senang saat dia mencibir. Xiao Yan mengangkat alisnya. Dia tidak berpikir bahwa Xian berbohong. Meskipun kekuatannya adalah Do Uang di permukaan, kekuatan anehnya itu sangat menakutkan sehingga menyebabkan rambut seseorang berdiri. Kemungkinan bahkan tubuh yang kuat dari binatang ajaib tidak akan terluka setelah terkena pukulan kekuatan penuh. Hehe, Xiao Yan, akankah kita pergi bersama lain kali? Aku akan menahan orang itu, dan kamu bisa pergi dan minum obat spiritual. Xian tiba-tiba maju dan berhenti dengan wajah dekat dengan wajah Xiao Yan. Dia memberi saran sambil tertawa. Xiao Yan segera memutar matanya dengan lemah saat mendengar kata-kata ini. Terakhir kali, dia menghabiskan banyak upaya hanya untuk berurusan dengan kelas Do Uang, kera langit setan salju. Bukankah itu memintanya untuk mencari kepahitan dengan membuatnya berurusan dengan kelas Do Huang? Xiao Yan dengan ceroboh menanganinya dengan beberapa kalimat. Dia segera merasakan keributan telah terjadi di atmosfer sekitarnya dan menoleh karena terkejut. Sosok Lin Xiuya dan kelompoknya telah muncul di pintu masuk stadion. Sebagai bintang paling mempesona di Akademi Dalam, keributan yang dia aduk secara alami bahkan lebih besar daripada Xiao Yan sebelumnya. Banyak tatapan yang tiba-tiba bergeser benar-benar menyebabkan seseorang merasakan reputasi dan status tak tergoyahkan yang dia miliki di dalam Akademi Dalam. Saat Lin Xiuya dan yang lain masuk, mereka langsung bergegas menuju posisi di mana Xiao Yan berada. Mudah-mudahan kita tidak saling bertemu sebagai 6 orang yang terpilih hari ini. Aku tidak ingin bertemu denganmu pada saat yang begitu penting.
Tawa hangat ditransmisikan ke telinga Xiao Yan sebelum Lin Xiuya tiba secara langsung. Suaranya memandang Xiao Yan dengan sangat serius, menyebabkan orang-orang di kerumunan di sekitar mereka melemparkan tatapan terkejut ke arah Xiao Yan. Orang-orang di Akademi Dalam yang dapat dilihat ini dengan serius oleh Lin Xiuya adalah keberadaan sebagai tanduk unicorn atau bulu phoenix yang langka. Jika itu benar-benar masalahnya, saya khawatir sayalah yang tidak beruntung. Xiao Yan tertawa. Dia juga tidak ingin bertemu dengan Lin Xiuya pada saat seperti itu. Targetnya hanya 10 besar. Selama dia berhasil masuk 10 besar, maka dia tidak perlu lagi takut. Pada saat itu, dia juga tidak perlu khawatir bertemu lawan yang sangat merepotkan. Siapa yang berani membuatmu tidak beruntung dengan aku melindungimu? Suara kecil terdengar dari belakang Xiao Yan. Segera, Zian melompat ke kursinya dan melihat ke bawah dari sudut pandang yang lebih tinggi saat dia menepuk bahu Xiao Yan. Dia segera menatap Lin Xiuya dengan jijik. Dua tinju kecil saling menempel saat dia berkata, "Bocah, yang terbaik adalah kita tidak bertemu nanti. Jika tidak, bahkan jika kamu melompat turun dari arena, aku juga akan mengejarmu dan memukulmu." Zian, yang tiba-tiba melompat, menyebabkan senyum di wajah Lin Xiuya menjadi sangat menarik diri. Dia berbicara dengan malu, itu wajar. Siapa di Akademi Dalam ini yang bisa menentang senior Zian? Anggap dirimu masuk akal. Zian tersenyum bangga. Dia hanya berpikir untuk menumpuk beberapa kata kejam ketika Xiao Yan di sisinya buru-buru menarik kuncir kudanya dan menurunkannya dari kursi. Dia mengabaikan perjuangannya saat dia menekannya di belakangnya sebelum mengangkat bahu dan tersenyum pahit kepada Lin Xiuya. Lin Xiuya tercengang saat dia melihat Zian yang dengan paksa ditekan di belakang Xiao Yan. Meskipun dia sedang berjuang, jelas bahwa itu hanya seperti anak kecil yang berperilaku buruk. Sejak kapan, Ratu Kecil, ini tidak marah setelah diperlakukan seperti ini oleh orang lain? Jika ini di masa lalu, siapapun yang berani menekan kepalanya kemungkinan akan ditangkap dan dipukuli sampai wajah mereka hitam dan biru bahkan jika mereka melarikan diri ke akademi luar. Pil apa yang diberikan Xiao Yan pada anak kecil ini kepada Ratu Kecil? Dia sebenarnya bisa memiliki hubungan yang begitu baik dengannya. Lin Xiuya bergumam sedikit di dalam hatinya dan tidak berani berhenti lama. Jika Zian menunjuk hidungnya dan mengutuk keras di tempat ini, kemungkinan semua orang akan diam-diam tertawa meskipun mereka tahu teror gadis kecil ini. Oleh karena itu, dia dengan cepat mengucapkan beberapa kalimat kepada Xiao Yan sebelum buru-buru memimpin beberapa orang ke tempat duduk mereka. Kelompok Xiao Yan tidak bisa menahan senyum saat mereka melihat Lin Xiuya mundur dengan tergesa-gesa. Benar-benar tidak terduga bahwa orang dengan reputasi paling mempesona di Akademi Dalam ini benar-benar akan takut pada Zian. Itu benar-benar kasus yang satu menundukkan yang lain. Pesaing lain yang sangat dihormati, Liu Qing juga memasuki stadion tidak lama setelah Lin Xiuya tiba. Awalnya, jalannya juga mengharuskan dia untuk berjalan melewati tempat di depan kelompok Xiao Yan. Namun, matanya yang tajam melihat gadis kecil dengan kuncir kuda ungu pucat yang duduk di samping Xiao Yan saat dia memasuki arena. Ekspresinya sedikit berubah tanpa meninggalkan jejak. Segera, dia berbelok dengan acuh tak acuh dan melewati kelompok Xiao Yan. Meskipun perubahan Liu Qing ini sangat tidak jelas, itu masih ditemukan oleh beberapa orang yang bermata tajam. Segera, mereka tidak bisa menahan tawa. Semua orang top di Akademi Dalam ini telah kehilangan sikap yang seharusnya dimiliki orang kuat di depan gadis kecil yang lucu ini. Jumlah orang di stadion juga meningkat seiring berjalannya waktu. Suara-suara berisik bercampur sebelum naik ke awan. Begitu para tetua di kursi juri juga mengambil tempat duduk mereka, suara gong akhirnya bergema di stadion. Saat gong dibunyikan, keributan yang telah menyebar ke seluruh arena perlahan turun. Banyak tatapan dilemparkan ke arah kursi juri. Suqian mengatur pakaiannya di depan perhatian seluruh stadion. Dia perlahan berdiri dan berkata dengan suara keras yang jelas, "Setelah 2 hari eliminasi, masih ada 13 orang yang tersisa di kompetisi besar, peringkat kuat. Untuk masuk 10 besar, harus ada 3 orang yang tersingkir hari ini. Menurut aturan kompetisi besar, kami akan secara acak memilih 6 orang untuk bersaing.
Pemenang akan masuk 10 besar sementara mereka yang kalah hanya bisa berada di peringkat belakang. Saat suara Sukian terdengar, dia mengeluarkan silinder bambu dan meletakkannya di depannya. Ada 13 slot kertas di dalam silinder. 13 slot kertas memiliki nama dari 13 pesaing terakhir. Saya akan secara acak memilih 6 orang yang perlu bersaing. Suasana di stadion menjadi lebih tegang setelah diperkenalkannya silinder bambu. Banyak orang menatap dengan tidak berkedip ke kursi juri. Faktor penentu dari 10 nama teratas semuanya ditentukan oleh ini. Sukian perlahan menggambar selembar kertas di depan tatapan semua orang. Dia melirik sebelum segera membacakan dengan keras, Yan Hao. Saat suara Sukian terdengar, semua orang bisa dengan jelas melihat wajah Yan Hao tiba-tiba menegang di platform tinggi. Nama berikutnya yang diundi akan menjadi lawan Yan Hao untuk menentukan siapa yang akan masuk 10 besar. Sukian sekali lagi menggambar selembar kertas saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Dia segera membukanya dan tatapannya melayang di atasnya. Dia berkata, Qian Mo. Banyak tatapan mengikuti suara itu dan berbalik ke arah seorang pria yang agak gemuk di platform tinggi. Qian Mo berada di peringkat ke-8 di peringkat kuat, dan memiliki kekuatan yang sangat besar. Dia juga berada di puncak kelas Douling seperti Yan Hao. Namun, jika mereka benar-benar bertarung, dia jauh lebih lemah dari Yan Hao. Oleh karena itu, saat Qian Mo mendengar lawannya adalah Yan Hao, alisnya langsung berkerut. Sukian mengabaikan tatapan di stadion. Dia terus menggambar selembar kertas dan membukanya, hanya untuk terkejut. Segera, dia menggelengkan kepalanya agak tak berdaya. Zian. Hua. Keributan pun terjadi. Saat nama itu terdengar, bahkan Lin Xiuya, Liu Qing, dan yang lainnya di platform tinggi tiba-tiba mengangkat hati mereka. Sukian dengan jelas memahami emosi mereka. Dia diam-diam tersenyum dan perlahan menggambar banyak yang akan menyebabkan seseorang menjadi sangat tertekan. Qin Shen. Semua orang di platform tinggi menghela nafas panjang. Segera, wajah mereka membawa ekspresi simpatik saat mereka menatap seorang pria berwajah pucat. Orang yang menyedihkan ini. Meskipun dia berada di peringkat ke-6 di peringkat kuat, kemungkinan tidak akan ada ketegangan sedikit pun saat bertemu dengan ratu kecil itu. Lot terakhir. Sukian menjabat tangannya dari kursi juri. Banyak kertas tersedot ke telapak tangannya sebelum dia perlahan membukanya dan membuka mulutnya dengan terkejut, Liu Qing. Seluruh stadion sekali lagi sunyi. Beberapa orang bergumam di dalam hati mereka. Sepertinya akan ada orang sial lain yang muncul. Ekspresi Liu Qing tidak berfluktuasi sedikit pun. Selama lawannya bukan Zian, dia tidak akan sedikit pun takut bahkan jika dia bertemu Lin Xiuya pada saat ini. Tampaknya dalam upaya untuk meningkatkan antisipasi semua orang, Sukian perlahan mengeluarkan lot terakhir. Dia melambaikannya ke arah semua orang sebelum tertawa pelan dan membukanya. Segera setelah ini, senyum di wajahnya ditarik dan dia benar-benar terpana. Hati semua orang di stadion seperti cakar kucing ketika mereka melihat sikapnya seperti ini. Sukian akhirnya pulih beberapa saat kemudian. Tatapannya perlahan terlempar ke suatu tempat di platform tinggi dan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Xiaoyan. Seluruh stadion sunyi. Di bawah gelombang desahan penyesalan, mereka segera menatap pemuda kurus di platform tinggi dengan alis berkerut.